Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gorila itu memberikan perasaan lain. Itu telah kehilangan jejak Long Hao Shen dan gadis muda Sisi, sebagai esensi cahaya lengket menutupi tubuhnya dari seluruh. Tidak hanya itu memberinya semacam perasaan yang melambat, yang lebih mengkhawatirkan, pancaran warna merah menyala di tubuhnya benar-benar redup, dan bahkan rambutnya yang seharusnya memantulkan cahaya emas gelap telah kehilangan warnanya, meninggalkan pemandangan hitam pekat. Asimilasi cahaya. Semua kekuatan yang terkait dengan cahaya akan tersedot ke dalam domain Dewa Cahaya. Tampilan Long Hao Shen saat ini adalah kekuatan, penguatan, dan pelemahan domain yang paling dasar. Pedang suci di tangannya perlahan terangkat. Sekarang Long Hao Shen sedang mencoba untuk melihat apa batas kekuasaan domainnya sekarang bisa mencapai. Sebuah cahaya warna-warni lembut perlahan-lahan datang dari pedang surgawi bersatu, cahaya penuh aura kehidupan, dan, setelah kontak dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, segera menghasilkan reaksi berantai. Kembali di Great Gathering Kuil, pertempuran Long Hao Shen dengan Yang Haoyu telah memanfaatkan evolusi domain Dewa Cahaya. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar ditekan oleh lawan, sama sekali tidak dapat mengendalikan domainnya yang berkembang. Kali ini tidak sama, Long Hao Shen menemukan dengan terkejut bahwa dunia alami yang penuh dengan aura kehidupan ini, setelah evolusi domainnya, menyebabkan warna emas intens aslinya menghilang. Yang tersisa hanyalah kilau warna-warni yang redup, tetapi kilau itu mencakup semua makhluk di sekitarnya. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Semua tumbuh-tumbuhan, dan bahkan langit dan alam, semuanya menjadi perpanjangan dari energi spiritual dan kekuatan emosionalnya. Dia mengendalikan hidup mereka. Mata Long Hao Shen menyusut, dan segera, dua pohon yang didekati gorila yang mendekat tumbuh menjadi beraneka warna. Cabang-cabangnya yang tebal segera menelan gorila itu. Saat mengambil kendali atas kehidupan, Long Hao Shen fokus secara mendalam. Saat ini, dia merasakan hambatan yang telah membatasinya terbelah tiba-tiba saat energi spiritual yang tertekan menyembur keluar sekaligus. Emas warna-warni yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih intens dan padat dalam prosesnya. Di dalam Heart of Eternity, pelet spiritual yang berubah menjadi emas keunguan oleh kekuatan darah Haoyue berubah di tengah denyutan terakhir, tumbuh lebih besar 3 kali lipat hanya dalam sekejap mata. Saat mengolah pelet spiritual seseorang, setiap orang akan membutuhkan metode yang berbeda dan menghadapi batasan yang berbeda. Tapi, tanpa kecuali, perubahan dalam pelet spiritual akan selalu berarti peningkatan kualitatif. Benar, di dunia ini penuh dengan kehidupan, setelah sublimasi jiwanya, Long Hao Shen akhirnya menyelesaikan terobosannya dari peringkat kedua, secara resmi mencapai peringkat ketiga dari langkah ke-9. Kekuatan domain langsung menyebar keluar, meliputi area 2 kali lipat dari yang ditempati sebelum terobosannya. Mengendalikan hidup, sungguh kemampuan yang luar biasa. Gorila itu telah menghancurkan kedua pohon itu, tetapi sepenuhnya terikat oleh cahaya keemasan warna-warni itu. Long Hao Shen memiliki senyum redup di wajahnya. Mengarahkan tangan kanannya ke gorila itu, dia segera menembakkan 2 sinar cahaya warna-warni dari matanya, mengenai mata gorila itu. Tubuh gorila itu bergetar hebat, saat cahaya warna-warni di sekitarnya berbondong-bondong menuju tubuhnya. Tubuh gorila itu terus bergetar tanpa henti, sementara itu cahaya merah emas memancar keluar dari tubuhnya, menolak warna-warni emas. Namun, itu terlalu lemah dibandingkan dengan domain Dewa Cahaya pasca evolusi ini. Hanya domain yang bisa berdiri di depan domain. Kekuatan asli gorila ini seharusnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di peringkat ketiga dari langkah ke-9, tetapi kelemahannya terletak pada kurangnya dorongan domain. Tanpa dukungan seperti itu, ia tidak memiliki kendali atas dunia luar, dan di depan pembangkit tenaga listrik pemilik domain, kekuatan murni tidak terlalu berguna. Perjuangan gorila mulai semakin lemah, dan secara bertahap, tubuhnya berhenti bergetar, saat ekspresi teror secara bertahap memenuhi matanya. Tubuh besarnya menyusut secara bertahap, mulai dari ukuran gunung kecil itu semakin kecil dan semakin kecil. Beberapa saat kemudian, gorila yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba tingginya di bawah 1 meter, tampak seperti versi mini, namun cantik. Saat ini, ia tidak memiliki keganasan sebelumnya dan matanya dipenuhi dengan ekspresi kehilangan bersama dengan sedikit keluhan. Benar, ini adalah kekuatan kendali atas kehidupan. Long Hao Shen telah langsung mengubahnya kembali ke masa bayi. Itu tidak hanya kehilangan usianya,
tetapi juga kekuatannya. Meskipun ini adalah keadaan yang hanya bisa dipertahankan dalam domain Haoshen, itu sudah cukup selama pertempuran. Ancaman apa yang mungkin ada dalam menghadapi pria kecil mini seperti itu untuk Long Haoshen? Haoshen mengangkat lengan kanannya, melihat pedang kehidupan dan penciptaan, jejak penyesalan muncul di wajahnya. Ini karena pedang suci ini berasal dari perpaduan Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru. Hibiscus of Light secara bertahap jatuh dari kultivasinya, terutama terlihat dibandingkan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh pedang Haoiwe emas keunguan. Dia mulai memahami bahwa meskipun pedang kehidupan dan penciptaan adalah senjata yang bagus, pada akhirnya itu bukanlah alat surgawi yang asli. Dalam beberapa arti, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata kelas immortal pada tingkat terdekat dengan alat surgawi. Tapi senjata seperti itu tidak cukup untuk mempertahankan pertumbuhan masa depan Long Haoshen ini. Ini juga mengapa dia memberikan begitu pentingnya untuk mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Naik dari peringkat kedua ke ketiga, dan secara menyeluruh menyelesaikan evolusi pertama domainnya, sekarang dia tidak perlu lagi menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan sebagai perantara untuk mencapainya lagi. Meski begitu, ini adalah sepasang pedang suci yang akan dia hargai selamanya, bahkan jika itu hanya disimpan untuk koleksi di masa depan. Sebuah halasion warna-warni lembut dipancarkan dari sisi gadis berpakaian putih di sisi Long Haoshen ini. Setelah lolos dari bahaya, sisi dalam suasana hati yang jauh lebih baik, menatap Long Haoshen dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Halo Pak, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Sisi membungkuk ke Long Haoshen. Sikapnya terlihat tidak berbeda dari penyihir benua. Sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya, kecantikan tak tertahankan yang menyerupai cair sampai batas tertentu, dan terlebih lagi tidak kalah dengan yang terakhir dalam penampilannya, memberikan perasaan penuh dengan kehidupan. Ini sangat cocok dengan domain Dewa Cahaya Evolusi pasca evolusi Long Haoshen, sejauh dia juga mendapat dorongan besar dari domain tersebut. Dari intervensi sisi sebelumnya, Long Haoshen bisa merasakan bahwa dia adalah penyihir langkah ke-8. Penyihir seperti itu yang hanya berusia sekitar 20 tahun pasti akan menjadi jenius di antara para jenius di benua itu. "Halo, saya hanya kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat. Mengapa gorila ini mengejarmu?" Long Haoshen bertanya dengan bingung. Mendengar pertanyaan ini, mata Sisi langsung mengungkapkan ekspresi kesedihan, dan air mata jatuh tak terkendali. Kecantikan tak tertandingi yang bernoda air mata itu benar-benar membuat pemandangan yang menyentuh. Di depan pernyataan tegas Long Haoshen ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, menyebabkan dalam dirinya reaksi bawah sadar tidak berani melihat wajahnya yang cantik. Itu adalah hewan peliharaan iblis. Iblis yang telah membunuh klanku, menangkap keluargaku, dan mengejarku untuk membunuhku. Jika saya tidak bertemu Anda, saya khawatir saya akan... Long Haoshen bertanya dengan bingung, "Iblis? Setan apa?" Sisi menarik napas dalam-dalam, menjelaskan dengan sedih, "Penyihir yang kuat. Praktis tak satu pun dari kita di Eastern bahkan bisa berdiri di depannya. Dan, dia memiliki otoritas mutlak di sini, semua klan di sini harus mendengarkan perintahnya. Saya tidak sengaja menemukan harta karun, tetapi dia menemukannya karena alasan yang tidak diketahui. Jadi dia mengirim orang ke klan saya, memintanya. Tapi harta ini mampu mengubah masa depan klan saya, jadi kepala kami menolak dengan tegas. Beberapa hari kemudian, tentara datang ke tanah air saya. Bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berkompromi, mereka melakukan pembantaian tanpa ampun. Ketika melarikan diri dari sana, saya secara pribadi melihat ayah, ibu, dan saudara lelaki saya ditangkap oleh orang-orang mereka. Ternyata, ini adalah dunia yang disebut Eastern, lautan alam hijau di dunia manusia. Kebanyakan dua ras tinggal di sana, manusia dan peri. Iblis yang dimaksud oleh gadis muda Sisi ini adalah penguasa Eastern, yang dikenal sebagai Raja Eastern, setengah peri dengan garis keturunan campuran manusia dan peri. Dalam kendali sihir alam yang sangat kuat, dia adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia Eastern. Raja Eastern seperti penguasa dunia ini, dia tidak memiliki pasukan, tetapi kedudukannya seperti Raja Hutan. Setiap makhluk yang bertentangan dengan keinginannya pada akhirnya akan terbunuh. Hidupnya tampak tanpa akhir, telah menguasai dunia ini selama lebih dari 3.000 tahun. Gadis muda Sisi tidak memberitahu harta apa yang dia dapatkan. Long Haoshen melihat beberapa tindakan pencegahan di matanya.
Bagaimana kita harus menangani gorila ini? Long Haoshen bertanya pada Sisi. Sisi menjawab dengan ragu-ragu, itu pelayan Raja Eastern, anteknya yang setia. Tidak ada yang tahu berapa banyak manusia dan peri yang telah mati di tangannya. Klan Nuh kami pasifis dan tidak menginginkan konfrontasi. Kalau saja itu bisa tetap lemah selamanya, setidaknya tidak akan ada kebutuhan untuk membayar nyawa. Long Haoshen mengerutkan alisnya, memikirkannya, biarkan aku mencobanya. Mengatakan demikian, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, diam-diam merasakan domain Dewa Cahaya di sekitarnya. Sebuah pancaran warna-warni lembut mulai mengembun di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan hidup saat itu membentuk spiral warna-warni kecil di tangannya. Ekspresi kelelahan muncul di wajah Long Haoshen, karena dia tidak hanya memusatkan kekuatannya, tetapi juga meminjam kekuatan dari misteri kehidupan yang dalam. Jika bukan karena kekuatan jiwanya telah membuat kemajuan besar, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai itu. Dalam kilatan cahaya warna-warni, spiral kecil itu terbang, dan mendarat di gorila mini itu. Spiral warna-warni mendarat di kepala gorila, dan segera berubah menjadi cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menuju ke tubuhnya. Gorila kecil itu berdiri tak bergerak dengan wajah kosong, tubuhnya dipenuhi dengan kilau warna-warni. Apa Long Haoshen telah menyatakan dia sedang mencoba tentang, terutama tentang pemahaman. Setelah kultivasinya membuat lompatan kualitatif, memahami tidak ada yang mustahil mengingat tingkat pemahamannya. Jangan pernah meremehkan spiral warna-warni itu, itulah teknik domain-domain pasca evolusinya, segel kehidupan yang luar biasa. Long Haoshen tidak tahu berapa lama segel ini bisa bertahan, tapi setelah memasuki tubuh gorila, dia menemukan bahwa semua aura hidupnya berasimilasi dengan segelnya. Jika tidak ada yang menyingkirkan segel ini dalam waktu 7 hari, itu akan membuat perubahan hidup gorila ini permanen. Dengan kata lain, benar-benar mengubahnya kembali menjadi bayi. Hanya dengan memulai kembali dari awal, ia akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai batas ini lagi. Penarikan domain, meskipun Long Haoshen merasa agak lelah, kebahagiaan di matanya berdiri tanpa keraguan. Dia telah mendapatkan teknik domain keduanya, dan teknik domain ini benar-benar ajaib. Dalam arti tertentu, itu bisa menentukan usia, kehidupan, atau kematian seseorang. Untuk mengendalikan hidup, cheat macam apa itu? Gadis muda Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan di depan matanya. Meskipun dia tetap waspada terhadap Long Haoshen, kekuatan alam dan kehidupan domainnya tanpa disadari telah membangkitkan beberapa perasaan keramahan dalam dirinya. Seharusnya baik-baik saja, saya telah menyegel lintasan pertumbuhan hidupnya. Tubuhnya telah dibatasi pada keadaan ini dan hanya akan kembali ke kekuatan aslinya setelah tumbuh kembali. Dan itu akan menjadi proses yang panjang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Semoga penguasa alam memujimu. Sisi menatap Long Haoshen, dan berkata dengan sangat sungguh-sungguh. Long Haoshen sepertinya ingin mengatakan sesuatu saat suara tanpa emosi dari sebelumnya sekali lagi terdengar di dalam dirinya. Misi kedua dibuka, bantu Sisi dalam menyelamatkan keluarganya, dan terlebih lagi, dapatkan kepercayaannya dan minta dia berinisiatif menawarkan hartanya. Kegagalan misi akan menyebabkan tes gagal. Meskipun Long Haoshen sudah berpikir bahwa menyelamatkan Sisi hanyalah awal dari percobaan, setelah menerima misi, dia masih tidak bisa tidak khawatir. Raja Eastern yang dibicarakan Sisi benar-benar keberadaan paling menakutkan dari pesawat ini. Untuk salah satu hewan peliharaan rumahnya menjadi begitu kuat, bagaimana orang itu sendiri bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu? Bahkan jika dia tidak mencapai level seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya dia akan menjadi tandingan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang. Tingkat kekuatan seperti itu bukanlah apa-apa yang bisa dihadapi Long Haoshen saat ini, terutama ketika dia tidak bisa mendapatkan bantuan Hwiwe. Sisi, apa rencanamu mulai sekarang? Dalam percakapan sebelumnya mereka telah bertukar nama satu sama lain. Ekspresi Sisi menjadi gelap, wajahnya yang imut menunjukkan ekspresi tak berdaya, aku juga tidak tahu. Iblis itu terlalu kuat, keluargaku mengatakan demikian, dia hanya bisa menangis lagi. Long Haoshen mengerutkan alisnya, dan menyatakan, berhentilah menangis untuk saat ini. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ceritakan secara detail, berapa banyak klan yang ada di Eastern. Di antara banyak, beberapa terkait erat dengan Raja Eastern, dan beberapa musuh. Meskipun saya berpikir untuk membantu Anda,
saya masih khawatir kekuatan kita tidak cukup. Mengatakan demikian, pikirannya menjadi lebih serius. Di satu sisi, Long Haoshen berdiri sebagai penonton, tetapi di sisi lain, Sisi baru saja menyaksikan kekuatannya, terutama kendalinya atas kehidupan melalui kekuatan mistis ini. Tetapi bahkan setelah melihat ini, dia masih belum meminta bantuan darinya. Ini membuktikan bahwa dia tidak mempercayainya, atau bahwa dia tidak percaya dia sebagai ancaman bagi Raja Easton. Long Haoshen lebih cenderung percaya yang terakhir. Lagi pula, dia sudah menyelamatkannya, dan meskipun mereka tidak memiliki kontak yang mendalam satu sama lain, fisik dewa cahayanya dan kemurnian cahayanya yang tak tertandingi, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh Sisi, setidaknya itu akan berhasil. Tidak membuatnya khawatir. Sisi diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak. Karena saya telah menemukan hal itu, saya telah menyebabkan kerusakan parah pada klan saya. Saya tidak akan memberikannya kepada iblis itu, yang ingin saya hancurkan. Bahkan dengan mengorbankan hidup saya, paling buruk saya akan bergabung dengan pihak keluarga saya. Melihat mata Sisi berangsur-angsur dipenuhi dengan tatapan tegas, hal pertama yang muncul di benak Long Haoshen bukanlah misinya sendiri, tetapi kekaguman pada gadis muda ini. Dia tidak hanya baik hati, tetapi juga berani. Dia mungkin tidak cukup bijaksana, tetapi untuk seorang gadis cantik yang masih memiliki karakter seperti ini berarti dia merasa sangat menarik bagi pria manapun. Long Haoshen mengangguk ringan. Saya dapat memahami bahwa Anda tidak mau melibatkan orang lain. Tapi dengan begitu, aku khawatir keluargamu tidak akan bisa bertahan hidup. Sisi menjawab dengan sedih, mungkin, tapi itulah takdir. Tuan Long, Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan saya tidak dapat membalas budi. Sisi ini awalnya akan mati. Jika Anda menyerah, saya bersedia menawarkan diri saya yang bersih kepada Anda, ini bisa dianggap sebagai pembayaran atas bantuan menyelamatkan hidup saya. Bagaimanapun tubuh ini akan bersih kembali di kehidupan saya selanjutnya. Long Haoshen melompat di awal, telinganya segera memerah. Jika dia diberitahu ini kembali ketika dia tidak terlalu menyadari masalah antara pria dan wanita, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sebelum mengambil tes, cair dan dia baru saja melewati batas. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami tindakan yang indah itu. Sisi juga sangat cantik, pakaian putihnya sama sekali tidak cukup untuk menutupi lekuk tubuhnya yang indah. Saat menghadapi wanita cantik, siapapun akan menunjukkan reaksi. Seseorang dapat misalnya menunjukkan kekaguman, memiliki pikiran kotor, atau menjadi canggung dan malu. Yang terakhir itu persis kasus Long Haoshen. Sisi, jangan seperti itu. Di depan ekspresi kesusahan Sisi saat dia melihat akan memeluknya, Long Haoshen benar-benar merasa agak bingung. Meraih bahunya di tangannya dengan tergesa-gesa, dia memaksanya ke jarak tertentu darinya. Sisi mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haoshen, matanya kabur karena air mata. Tuan Long, apakah saya tidak sesuai dengan keinginan Anda, atau apakah Anda takut terlibat dengan saya? Tubuh saya benar-benar murni, dan tidak pernah ada di tangan pria manapun. Mendengar semua yang dia katakan, Long Haoshen segera merasakan tangannya mengendur seolah-olah tersengat listrik, saat dia memaksakan senyum. Dengarkan aku, Sisi, saya kebetulan berada di sini untuk menyelamatkan Anda, dan tidak punya niat untuk dibalas dengan cara seperti itu. Selain itu, tepat karena saya kebetulan mengalami masalah seperti itu, saya berpikir untuk membantu. Saya mungkin tidak cukup mampu untuk melawan lawan yang kuat seperti Raja Easton. Tapi saya akan tetap mencobanya. Jika kami cukup beruntung, mungkin keluarga Anda bisa diselamatkan. Bahkan jika kami tidak dapat berhasil, Anda tidak boleh meninggalkan hidup begitu saja. Selalu ada harapan untuk yang hidup, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk yang mati. Sisi diam-diam mengangguk, terima kasih, Tuan Long. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa berterima kasih. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, Anda dapat memiliki tubuh saya kapanpun Anda mau. Long Haoshen melambaikan tangannya berulang kali karena malu, jangan seperti itu, Sisi. Pertama-tama mari kita pikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga Anda. Di mana Anda mengatakan Raja Easton tinggal? Apakah kamu bisa menggambar peta? Sisi mengangguk, ya, segera, dia berjongkok di depan Long Haoshen, menggambar peta rincin menggunakan cabang di tanah. Gambarnya cukup bagus, dan saat menggambar, dia juga memberitahu Long Haoshen tentang pengaturan di sekitar kediaman Raja Easton.
Raja Isten tidak memiliki pasukannya sendiri, tetapi memiliki kekuatan alam yang hebat. Setidaknya 10 binatang ajaib dari kelas gorila sebelumnya berfungsi sebagai hewan peliharaan rumahnya. Jika kita ingin menerobos mereka ke dalam guanya, maka kita harus menghindari penjaganya. Keluarga saya sangat mungkin berada di bagian terdalam gua ini. Long Haoshen dengan tenang mendengarkan pengaturannya, terus mengangguk, dan mengukir kata-katanya dalam ingatannya. Tubuh Sisi sering mengeluarkan aroma tipis memasuki hidung Long Haoshen, berbeda dari aroma yang dipancarkan dari tubuh cair. Manisnya tubuh Sisi dipenuhi dengan aura kehidupan, seperti bunga yang penuh dengan godaan, segar dan bersih, anggun dan megah. Namun, Long Haoshen menunjukkan sikap tidak bingung. Baik mata, hidung, mulut, maupun hatinya tidak memberikan perhatian khusus pada Sisi. Peta dan pengaturannya seperti itu. Sisi mengungkapkan kepada Long Haoshen senyum manis, tampaknya telah menekan rasa sakitnya dibandingkan sebelumnya. Ketika dia tersenyum, dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Long Haoshen memikirkannya, saya sarankan untuk menjelajahi daerah itu terlebih dahulu, untuk mencari beberapa informasi spesifik. Jika ada kesempatan, saya akan memasuki gua untuk mencari kerabat Anda. Tetap di luar di tempat yang aman, siap memberikan dukungan. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda untuk mengurus masalah saya sendirian? Sisi menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku akan masuk bersamamu. Kembali ketika ayahku masih hidup, dia sebelumnya membawaku ke gua Raja Isten, jadi aku lebih mengenal tempat itu daripada kamu. Dan Tuan Long, saya tidak setuju dengan rencana Anda. Dengan mencoba mengintai area, akan sangat mungkin untuk secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Jika Raja Isten berjaga-jaga, itu akan semakin mendekati mustahil bagi kita untuk berhasil. Raja memiliki kebiasaan, ia tidur siang setiap hari, dan selama sekitar 1 jam. Dalam proses ini, dia akan berada dalam tidur yang sangat nyenyak, tetapi tubuhnya akan dilindungi dengan alat surgawi. Hewan peliharaan rumahnya akan menjaganya dengan sangat ketat saat ini, tetapi saya percaya bahwa ini akan menjadi kesempatan terbaik kita.